Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut. Selama ini, kita sering mendengar tentang perbedaan besar antara Islam dan Kristen, terutama terkait ajaran dari Al-Quran dan Alkitab. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata ada ajaran yang sama di antara kedua kitab ini? Iya, kalian nggak salah dengar. Ada ajaran yang identik, meskipun berasal dari dua agama besar yang sering dianggap berbeda. Ajaran apakah itu? Nah, sebelum kita bongkar lebih dalam, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena penjelasan ini bisa mengubah cara kalian melihat hubungan antara Islam dan Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Selama bertahun-tahun, umat Islam dan Kristen telah terlibat dalam perselisihan yang panjang mengenai ajaran dan keyakinan masing-masing. Banyak yang beranggapan bahwa ajaran mereka saling bertentangan, dan perbedaan ini seringkali menimbulkan ketegangan. Namun kali ini, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan menggali ajaran-ajaran yang sama dari Al-Quran dan Alkitab, mungkin kita bisa menemukan titik temu yang selama ini terabaikan. Pandangan ini bukan hanya akan mengubah cara melihat hubungan antara dua agama ini, tetapi juga bisa membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik di antara kita. Apakah mungkin, dengan mengenali persamaan dalam ajaran kita dapat mengurangi perpecahan dan membangun jembatan dialog? Mari kita eksplorasi bersama dan temukan ajaran-ajaran yang bisa menjadi dasar untuk saling memahami. Dalam Al-Quran, kita menemukan penegasan tegas tentang keesaan Tuhan dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, tanpa ada sekutu atau tandingan. Di sisi lain, dalam Alkitab, Yesus juga menegaskan hal yang sama. Dalam Markus 12:9, Yesus menjawab, "Hukum yang paling utama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada satu Tuhan adalah prinsip dasar dalam iman Kristen. Jadi, baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, kita melihat komitmen yang kuat terhadap monoteisme. Keduanya menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yang merupakan pondasi bagi ajaran Islam dan Kristen. Hal ini membuka pintu untuk lebih memahami dan menghargai keyakinan satu sama lain, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Berikut adalah beberapa ayat dalam Alkitab yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan atau Allah yang harus disembah. Ulangan 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini merupakan bagian dari Shema, doa utama dalam agama Yahudi yang menegaskan keesaan Tuhan. Doa ini juga diakui oleh Yesus dalam Perjanjian Baru sebagai dasar ajaran monoteisme. 2. Yesaya 45, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah." Ayat ini memperjelas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Dia yang layak disembah, menegaskan esensi dari monoteisme yang sama dengan ajaran dalam Islam. Dua ayat ini menunjukkan pengakuan yang jelas akan keesaan Tuhan dalam ajaran Alkitab. Ketika kita membahas inti ajaran Islam, konsep tauhid atau kepercayaan kepada satu Tuhan adalah yang paling mendasar. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan keesaannya dan menolak adanya sekutu baginya. Sebagai contoh, dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul dengan misi yang sama, yaitu menyampaikan pesan penyembahan hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Dia. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah Taslukumim, yang dikenal sebagai ayat kursi, ditegaskan, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang menguasai seluruh alam semesta dan segala isinya. Pesan yang sama juga terdapat dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku."
Hal ini menegaskan bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah membawa pesan tauhid, yaitu penyembahan hanya kepada Tuhan yang Esa. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita semakin menyadari bahwa keesaan Allah adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Sebuah prinsip yang dibawa oleh semua nabi untuk mengajak umat manusia menyembah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Islam datang sebagai agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, termasuk ajaran Kristen yang, menurut pandangan Islam, telah mengalami distorsi dalam hal keesaan Tuhan. Dalam ajaran Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu atau anak. Konsep ini sangat jelas di dalam surah Al-Ikhlas, buku 4, yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun, dalam perkembangan ajaran Kristen, konsep Trinitas muncul, yang memperkenalkan ide bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari perspektif Islam, ini dianggap sebagai bentuk penyekutuan atau syirik, di mana Allah disekutukan dengan makhluknya. Surah An-Nisa 45 mengingatkan, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa." Ajaran Islam menegaskan bahwa para nabi, termasuk Isa Yesus, diutus untuk menyampaikan pesan tauhid yang murni, yaitu bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tetapi setelah kepergian Yesus, menurut pandangan Islam, ajaran ini mulai berubah. Islam hadir untuk mengembalikan kemurnian ajaran tauhid ini dan menegaskan kembali keesaan Allah, seperti yang dijelaskan oleh semua nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Muhammad. Islam tidak menolak Yesus sebagai seorang nabi, tetapi mengoreksi persepsi yang berkembang di kalangan Kristen, yang menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Islam datang, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah masa nabi-nabi sebelumnya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita semua adalah pencari kebenaran. Dan di dalam perjalanan iman kita, terkadang penting untuk berhenti sejenak, merenung, dan menelaah apa yang kita percayai. Kita sepakat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang Maha Esa. Ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para nabi selalu menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah. Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan kita dalam Markus 11:9, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Dan begitu pula dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, "Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa." Kita melihat bahwa pesan ini konsisten di seluruh kitab suci. Allah adalah satu dan tidak ada yang setara dengannya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali siapa yang seharusnya kita sembah. Apakah kita menyembah Tuhan yang Esa, seperti yang telah diajarkan oleh para nabi dari zaman ke zaman? Allah yang tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakan? Sebuah pemikiran mendalam bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan kebenaran sejati. Saya mengajak Anda dengan penuh rasa hormat dan kasih untuk membuka hati dan pikiran, serta mempertimbangkan bahwa ajaran para nabi, termasuk Yesus, mengarahkan kita kepada satu Tuhan yang mutlak. Marilah kita bersama-sama mencari jalan kembali kepada Allah yang satu, karena hanya Dia yang layak disembah, dan kepadanya kita semua akan kembali. Semoga kita semua diberkahi dengan petunjuk dan kebenaran, dan mudah-mudahan kita bisa menemukan kedamaian dan keselamatan dengan menyembah Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh semua nabi.